Pierre menunjuk ke sebuah kotak dan menjelaskan bahwa tongkat itu ada di dalam. Dijaga oleh penyihir lain, dia menambahkan bahwa kotak itu dibuat khusus dengan sihir. Mirip neraka mana, dirancang untuk melindunginya. Ian berjalan ke kotak itu, dan setelah memeriksanya, dia mengangguk setuju. Berterima kasih pada Lord Pierre karena menanganinya dengan baik. Tak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Lord Pierre mengajukan pertanyaan yang selama ini enggan dia suarakan. Dia menyebutkan bahwa saat Ian tiba, keadaannya sangat parah. Di mana-mana dan staminanya terkuras habis. Jika dia tiba sedikit lebih lambat saja, nyawanya bisa terancam. Lord Pierre, dengan hati-hati, mengakui bahwa mungkin tidak sopan bertanya secepat ini setelah Ian pulih. Tetapi dia tidak bisa menahan diri. Apa yang membuat Ian dalam kondisi berbahaya seperti itu? Terjadi keheningan yang panjang dan tidak nyaman setelah pertanyaan Pierre membuatnya cemas. Tentang apa yang terjadi di Great Plains. Akhirnya, Ian berbicara. Perlahan, dia mengambil tongkat itu dari kotak, mengungkapkan bahwa tongkat itu adalah penyebab kejadian aneh di Great Plains. Pengungkapan itu membuat Lord Pierre dan Ardol terpana. Ian melanjutkan menjelaskan bahwa tongkat itu diresapi dengan sihir hitam, dan seorang dukun menggunakannya untuk mengendalikan monster di area tersebut, menggunakan sihir hitam dan sihir ilusi. Saat mendengar tentang sihir hitam, pikiran Pierre kosong. Dia segera bertanya pada Ian. Apakah dia menyiratkan bahwa sihir hitam yang diperkirakan telah musnah 300 tahun lalu masih ada? Ian mengonfirmasi bahwa Raja Dukun telah menerima sihir hitam itu dari sumber yang tidak diketahui. Sayangnya, Ian, yang telah menyelidiki masalah itu, tidak dapat melacak pelakunya. Ian melanjutkan, mengatakan bahwa setelah kematian Raja Dukun, sihir hitam dan ilusi itu menghilang, dan para monster di Great Plains telah mulai menyerang pemilik baru tongkat itu. Ia menduga itu semacam kutukan yang ditempatkan untuk menghancurkan bukti. Dia tak bisa menahan diri untuk dengan sinis berterima kasih kepada siapapun yang bertanggung jawab, mengatakan sangat sulit baginya untuk kembali. Dengan tongkat di tangan, masih mencoba mencerna situasi, Tuan Pierre bertanya. Kenapa Ian tidak menghancurkan atau membuang tongkat itu saja kalau memang berbahaya? Anehnya, Ian menjawab bahwa dia sebenarnya menyukai tongkat itu. Terus mengerjakannya dengan sihirnya sendiri. Eric jadi bingung. Bertanya apakah Ian benar-benar menyukainya hanya karena alasan itu. Ian mengangguk dan menyatakan bahwa sihir dalam tongkat itu telah sepenuhnya dibersihkan. Tepat saat Ian mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba dia meringis, memegangi dadanya kesakitan, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Terutama kakinya, rasa sakitnya semakin hebat dan Ian mengerang, kebingungannya semakin dalam. Wajah Pierre dipenuhi kekhawatiran saat dia memanggil nama Ian, bertanya apakah dia baik-baik saja. Ian masih tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Khawatir itu mungkin berhubungan dengan jantung mananya, lalu tanpa peringatan, dia batuk darah. Menodai tangan dan dadanya saat Ian terus batuk darah. Kalian semakin khawatir dan panik bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia segera memerintahkan Ardol untuk segera memanggil dokter. Namun, tepat saat Ardol hendak pergi, Ian meyakinkan Tuan Pierre bahwa dia baik-baik saja. Dengan santai menyatakan bahwa dia hanya sedang berganti kulit, Tuan Pierre menatapnya bingung. Dan mengulangi kata berganti kulit dengan nada bertanya. Ian menjelaskan bahwa itu adalah proses yang terjadi ketika jantung mana yang belum sepenuhnya berkembang menembus ke kelas baru. Jadi, tidak perlu khawatir, masih terlihat khawatir. Tuan Pierre bertanya sekali lagi pada Ian apakah dia benar-benar baik-baik saja. Ian meyakinkannya lagi, menegaskan bahwa dia baik-baik saja. Saat darah yang menodai tangan dan tubuhnya menghilang begitu saja, Ian merenungkan bahwa jika dia benar, dia baru saja naik kelas dari Master kelas 5 ke penyihir kelas 6, melihat tangannya. Dia menyadari bahwa dia sekarang merasakan lonjakan mana yang sangat besar, yang jelas berbeda dari apa yang dia rasakan sebelumnya. Lord Pierre menghela napas lega. Tapi, masih waspada, dia bersikeras memanggil dokter untuk memeriksa Ian. Ian berterima kasih atas perhatiannya. Lord Pierre lalu menyebutkan bahwa dia mungkin menyita banyak waktu Ian, tetapi dia punya sesuatu untuk diberikan padanya. Dia menjelaskan bahwa 3 hari setelah Ian pergi ke Great Plains, Menara Gading mengiriminya surat. Dia menyodorkan Ian sebuah kotak berisi bola kristal, mengatakan bahwa mereka diperintahkan untuk memberikannya kepadanya setelah misinya selesai. Namun, karena Ian kehilangan kesadaran, mereka baru bisa memberikannya sekarang. Saat Lord Pierre mengulurkan tangannya untuk memberikan kotak itu kepada Ian, Ian mengambil bola kristal itu. Bingung mengapa Menara Gading mengiriminya surat tepat saat dia akan membukanya. Lord Pierre memintanya untuk menunggu, mengatakan ada satu hal lagi yang diperintahkan untuk diberikan kepada Ian. Dia mengeluarkan surat dari sakunya dan menyerahkannya kepada Ian, menjelaskan bahwa itu datang langsung dari Kaisar melalui seorang penunggang kuda, dengan instruksi ketat untuk mengirimkannya kepada Ian secara pribadi. Penyebutan seorang penunggang kuda membuat Ian terkejut dan Lord Pierre membenarkannya. Ian menyadari bahwa Kaisar tidak mengirim surat ini melalui Menara Gading, melainkan menggunakan metode yang lebih langsung dan tidak bisa diandalkan. Mengirim surat kertas melalui seorang penunggang kuda yang berpotensi tertunda, atau tidak sampai sama sekali padanya.
Dia bertanya-tanya apakah pesan kaisar mengandung sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh Menara Gading. Jadi, dia memutuskan untuk membaca surat dari Menara Gading terlebih dahulu. Ian membuka surat yang ada di dalam bola kristal dan membacanya dengan keras, karena isi surat ini mungkin memengaruhi misi Anda saat ini. Kami telah meminta agar surat ini diberikan kepada Anda hanya setelah misi Anda berakhir. Ini adalah keputusan yang tak terhindarkan, dan kami harap Anda memahami situasi kami. Telah terjadi sedikit keributan di dalam rumah tangga kami. Seorang mencurigakan tak dikenal menyusup ke rumah gedonganmu. Tapi kami mampu melindungi keluargamu dan asetmu dengan mengerahkan pasukan kekaisaran. Penyebutan orang mencurigakan mengejutkan Ian. Dan kepanikannya semakin kentara, terlihat oleh Lord Pierre. Surat itu berlanjut. Keluarga kekaisaran dan Menara Gading memberikan perlindungan terbaik saat ini. Untuk keluargamu, kami ingin meyakinkanmu bahwa tidak perlu khawatir. Setelah menyelesaikan surat itu, Ian mengepalkan tinjunya dengan marah, pikirannya berkecamuk. Dia bertanya-tanya apa yang direncanakan Tower Master Herbert, menyebutnya surat yang mencemaskan. Kemudian dia memutuskan untuk membaca surat kaisar. Surat dari kaisar berbunyi, "Jika surat ini sampai padamu dengan selamat, maka itu berarti putraku dan aku belum benar-benar sial. Kami berterima kasih pada Dewi Fortuna. Aku punya permintaan. Kau, sebagai penyihir peringkat tinggi yang sedang dalam misi, mungkin belum mendengar berita, tapi perjanjian tentang penaklukan monster di bagian timur Dataran Agung akan dilaksanakan di kota bebas Demadera." Mata Ian terbelalak kaget. Dia selama ini mengira penaklukan tidak akan terjadi dalam 3 tahun lagi. Surat itu berlanjut. Putra mahkota Hayden Green River, Pangeran kelima Ragnar Green River, Tower Master Herbert Leon, dan Jenderal hebat kekaisaran kita, Duncan Mitosa, telah dipilih untuk menjadi bagian dari delegasi. Saat kau membaca ini, delegasi seharusnya sudah dalam perjalanan ke Demadera. Terutama, tidak ada seorang pun di delegasi yang berpihak pada putra mahkota. Oleh karena itu, aku meminta kau, Ian Page, sahabat putra mahkota, pergi ke Demadera dan menawarkan dukunganmu padanya. Aku juga akan mengundang keluargamu ke istana kekaisaran dan menjamin mereka tingkat perlindungan tertinggi. Ian memejamkan mata. Saat dia memikirkan isi surat itu, dia merenungkan bahwa perjanjian Demadera menandai dimulainya kampanye politik Ragnar demi tahta, dan inilah saat kekurangan putra mahkota terungkap. Keterampilan diplomatik Ragnar selama perjanjian ini memberi kekaisaran Green River keuntungan signifikan, menyebabkan para bangsawan dan rakyat jelata memperhatikan kemampuannya. Ini menandai awal dari putra mahkota kejatuhan dari rahmat, karena ketidakmampuannya menjadi pengetahuan publik. Ian bertanya-tanya apakah semua ini adalah bagian dari Tower Master rencana Herbert, menimbang kejadian belakangan ini dan ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Perubahan mendadak di dataran tinggi timur, Raja Penyihir yang menerima ilmu hitam dari wanita tak dikenal, serta perjanjian awal antara 3 negara. Semua ini sepertinya terhubung dengan Tower Master. Entah bagaimana, orang-orang mencurigakan yang menyerbu rumahnya kemungkinan berperan dalam upaya menahannya. Walaupun Ian mengakui bahwa ini masih sekadar teori, ia merasa mereka mungkin telah menyadarinya. Walau bagaimanapun, Ian mempertimbangkan mengabaikan permintaan kaisar dan segera kembali. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi, sihir yang tak seperti apapun. Bahkan Tower Master pun tak dapat meramalkannya, tingkat sihir yang tak tercatat dimanapun di dunia, sihir tingkat 6, yang hanya bisa dikuasai oleh penyihir tingkat 6. Dengan ragu, Ian memanggil Lord Pierre, yang meyakinkannya bahwa ia bebas untuk berbicara. Ian lalu bertanya pada Lord Pierre apakah dia bisa membantunya. Demeter, dikenal dengan banyak nama. Kebebasan, netralitas, perdagangan, pelabuhan adalah tempat dengan banyak wajah dan bahkan lebih banyak makna. Dengan tangan disilangkan karena khawatir, Heidi, sang putra mahkota, dengan gugup bertanya, apakah mereka bisa memanggil Ian sekarang? Oliver, yang selalu tenang, menyuruhnya untuk tenang, mengingatkannya bahwa dia mewakili kekaisaran mereka dalam pertemuan ini. Dia meyakinkan Hayden bahwa tak seorang pun di sini yang berani menyakitinya sebagai putra mahkota, meski masih gelisah. Hayden mengakui dia tahu itu, tapi tak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman. Hayden mencoba menjelaskan pada Oliver bahwa dia mungkin sudah menyadari ini. Tapi sebagian besar delegasi kekaisaran mereka, termasuk Tower Master, condong ke pihak Ragnar. Dia tidak suka bagaimana keadaannya, dan berharap Ian ada di sisinya di saat-saat seperti ini. Setelah mendengar kekhawatiran Hayden, Oliver terdiam. Sementara itu, Herbert yang berdiri di antara kerumunan yang berkumpul, dalam hati mengakui bahwa waktunya telah tiba. Dia merenungkan bagaimana mereka telah merencanakan untuk momen ini sejak lama. Dia tahu itu, bocah. Dia mungkin sedang bergegas kembali ke ibu kota sekarang. Yakin betul dengan pemahamannya tentang kelakuan Ian. Dia meramalkan Ian akan rela jadi pengkhianat demi melindungi keluarganya, karena mereka prioritas utamanya. Herbert tersentak dari lamunannya ketika dia mendengar orang-orang di sekitarnya menunjuk ke langit, bergumam kebingungan tentang apa yang mereka lihat.
Seseorang bertanya apakah itu burung. Tapi, yang mengejutkan semua orang, termasuk Hayden, ternyata itu Ian sendiri. Saat Ian mendarat dengan mulus di tanah, dia membungkuk pada Hayden, meminta maaf atas keterlambatannya. Ragnar dan anak buahnya mendidih karena marah atas kedatangan Ian yang tak terduga. Mereka yakin dia takkan datang. Herbert juga tercengang. Dia hampir tak percaya Ian memilih berdiri bersama putra mahkota, bukan keluarganya sendiri. Kembali ke istana kekaisaran Green River DM. Douglas menghela napas bosan. Dia bersantai di sofa, mengeluh karena terjebak di sini. Karena penyusup mencurigakan itu, dia tak bisa mengunjungi akademi atau bertemu teman-temannya. Ini, gerutunya, membuatku sangat gelisah. Ratio, yang berdiri di dekatnya, memintanya untuk bersabar sedikit lagi, menambahkan bahwa mereka seharusnya bersyukur bisa berada di istana kekaisaran saat ini. Dia mengakui bahwa sangat melegakan ksatria kekaisaran berhasil menangkap penyusup itu. Sebelum jebakan mana Ian bisa dipicu, mencatat bahwa jika jebakan itu meledak, si penyusup akan menjadi debu. Memperhatikan keheningan Vanessa, Ratio meyakinkannya untuk tidak terlalu khawatir, menunjukkan bahwa mereka berada di kediaman kaisar, tempat teraman di bumi. Namun, Vanessa tetap tenggelam dalam pikirannya, jelas-jelas cemas akan keselamatan putranya. Ratio mulai bertanya-tanya apakah Menara Gading mengirim surat kepada Ian. Saat dia mencoba menghibur semua orang, berkata Ian pasti akan segera tiba. Pintu tiba-tiba terbuka. Ian masuk, sikapnya yang tenang memastikan kedatangannya. Dia dengan santai bertanya apakah dia terlambat, membuat semua orang kagum. Mereka dengan cepat bangkit menyambutnya. Ian lalu menggenggam tangan Vanessa, mengakui kekhawatiran mereka. Dia meyakinkan mereka bahwa mereka bisa tenang sekarang, karena dia akan melindungi mereka semua. Malam sebelumnya, di kastil Lord Pierre, Ian berbicara kepada Lord Pierre. Tuan Pierre sangat bersemangat untuk membalas budi Ian atas bantuannya dulu. Mengingatkan Ian tentang bagaimana ia menyelamatkannya dan wilayahnya, ia berjanji akan mengabulkan permintaan Ian apapun. Tak peduli permintaannya apa, ketika Ian akhirnya menyampaikan keinginannya. Hal itu mengejutkan Tuan Pierre. Dia meminta perlindungan. Tuan Pierre bingung, bertanya perlindungan macam apa yang Ian maksud. Ian menjelaskan bahwa sihir yang akan ia gunakan akan membuatnya seperti dalam keadaan koma. Jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan, Ian membutuhkan Tuan Pierre untuk mengirim para penyihir menyuntikkan mana ke otaknya. Agar dia bisa bangun, Ian menjabarkan karena tak seorang pun pernah mencapai kelas 6. Catatan tentang sihir semacam ini sangat langka. Ia ingat bagaimana di kehidupan sebelumnya. Ia harus menyusun mantra dari teks kuno yang tak dikenal setelah mencapai kelas 6. Ian melangkah maju dan mengumumkan bahwa dia akan melakukan sihirnya. Mengulurkan tangannya saat ia menyalurkan mana miliknya. Serangkaian pola magis membentuk lingkaran di lantai. Lalu dua klon Ian muncul di dalam lingkaran sementara tubuh asli Ian ambruk. Tuan Pierre bergegas menangkap Ian sebelum ia jatuh ke tanah. Dengan kagum ia menyaksikan dua klon Ian, tak yakin bagaimana sihir seperti itu mungkin terjadi. Ini adalah permainan boneka, mantra langka yang hanya bisa digunakan oleh penyihir kelas 6 atau lebih tinggi. Sang perapal mantra memasuki kondisi koma dan menjadi dalang sementara boneka klon bisa bergerak bebas dan bahkan menggunakan sihir kelas 5 yang kuat. Kedua boneka itu berjalan menuju pintu, dan tepat sebelum pergi, salah satunya menoleh ke Tuan Pierre. Masih mendekap tubuh asli Ian, boneka itu menyatakan bahwa ia akan pergi. Namun meyakinkan Tuan Pierre bahwa tubuh asli Ian aman di tangannya. Hayden sangat gembira melihat Ian. Ia bernyanyi riang tentang bagaimana Ian datang untuknya, dan bergegas menghampirinya, meraih tangannya dengan penuh emosi. Mengatakan bahwa hati mereka pasti selaras karena ia sangat merindukannya. Herbert, memegang tongkatnya, melangkah mendekat, penasaran siapa yang datang. Melihat Ian, ia menyapanya langsung, berkomentar bahwa itu Ian. Kemudian ia menyebutkan, ia mendengar dari Tuan Pierre bahwa Ian telah berhasil dalam misinya. Meskipun itu sangat sulit sampai Ian bahkan pingsan. Ia memuji Ian karena mencapai pencapaian yang luar biasa untuk kekaisaran. Ian menundukkan kepalanya sedikit, dan dengan rendah hati menjawab bahwa dia hanya melakukan tugasnya sebagai penyihir tingkat tinggi. Herbert yang jelas ingin tahu lebih banyak bertanya pada Ian. Apa yang ada di benaknya sejak pertama kali melihatnya, dia bertanya mengapa Ian ada di sini. Karena Herbert yakin dia menyuruhnya pergi ke Menara Gading dan beristirahat. Saat Herbert mulai bertanya apakah Ian belum mendengar apa yang terjadi dengan keluarganya, Ian dengan tenang menjelaskan bahwa dia memang menerima surat dari Menara Gading. Namun, setelah menyelesaikan misinya, dia diberi perintah kekaisaran untuk bergabung dengan delegasi dan segera membantu putra mahkota. Ian mengeluarkan surat yang digulung untuk ditunjukkan pada Herbert, meminta apakah dia bisa membacanya sebentar. Ian setuju menyerahkan surat itu. Setelah membacanya, Herbert yang tenggelam dalam pikiran merenungkan bagaimana dia berasumsi mereka akan mencoba segalanya untuk menjauhkan Ian, tetapi tidak pernah menyangka dia akan meninggalkan keluarganya dan bergegas ke sini. Herbert menggulung kembali surat itu dan berkomentar bahwa dia mengakui perintah kekaisaran kaisar, tetapi menegaskan bahwa itu tidak mungkin bagi Ian untuk bergabung dengan delegasi.
Hayden terkejut dan marah berteriak pada Herbert. Bertanya apakah dia mengejek perintah langsung Kaisar. Dengan tenang Herbert menjawab bahwa ini adalah masalah kepercayaan antara ketiga negara yang terlibat. Jumlah orang dan pengawal dalam delegasi telah ditetapkan. Dan mengubah jumlah itu bukanlah pilihan. Ini disetujui dalam negosiasi. Dia menjelaskan dan saling percaya di antara para diplomat sangat penting. Lantas, bagaimana mereka bisa menambahkan seseorang, terutama penyihir tingkat tinggi? Ke dalam delegasi pada tahap ini, Herbert menyatakan bahwa dia percaya Kaisar akan mengerti mengapa dia tidak bisa mengizinkan Ian masuk. Ian sih, menyadari bahwa argumen Herbert masuk akal, sementara negara-negara itu mungkin tidak berperang. Sejarah konflik mereka bersama berarti keselamatan dan perencanaan yang cermat adalah yang terpenting. Perjanjian yang berlaku telah dibangun di atas prinsip-prinsip ini. Dia lebih lanjut menganalisis bahwa sudah ada 3 penyihir tingkat tinggi dalam delegasi, termasuk Herbert sendiri. Menambahkan yang lain, terutama yang sekuat Ian, dapat membuat seluruh perjanjian menjadi berantakan. Ian berkomentar bahwa diplomasi didasarkan pada kepercayaan dan penjelasan yang masuk akal, dan dengan demikian dia memahami kekhawatiran Master Menara. Herbert berbalik untuk pergi, memberitahu Ian bahwa jika dia memahami situasinya, dia harus kembali. Dia menambahkan bahwa kehadiran Ian di kota ini bisa menimbulkan masalah bagi upaya diplomasi mereka. Walaupun dia bersimpati pada Ian karena sudah datang jauh-jauh setelah menyelesaikan misinya. Dia bersikeras bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia akan menjelaskan semuanya pada Kaisar secara terpisah sebelum Herbert selesai bicara. Ian angkat bicara, mengusulkan kemungkinan, dia bertanya jika salah satu penyihir berpangkat tinggi mengalah dan memberikan tempatnya di delegasi, bisakah dia menggantikannya dan bergabung? Alasannya, karena ini tentang perintah langsung, seharusnya ada sedikit fleksibilitas. Herbert sedikit berbalik, bersiap menjawab, tapi Ian memotongnya sebelum dia bertanya. Siapa yang mau mengalah? Orang yang memotongnya adalah Ronan. Melangkah maju, Ronan mengangkat tangannya dan dengan berani menyatakan bahwa dia akan mengalah dan memberikan tempatnya di delegasi. Ruangan menjadi sunyi senyap saat semua orang, termasuk Hayden dan Herbert menatapnya dengan tak percaya. Herbert bertanya pada Ronan apakah dia serius. Ronan dengan percaya diri menegaskan keputusannya. Bertanya apakah mereka semua bukan warga kekaisaran. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa tidak ada warga yang akan menentang perintah kekaisaran, bahkan jika itu mempersulit diplomasi. Misi delegasi adalah mewakili kekaisaran, dan itu adalah tugas yang terhormat. Namun, jika dengan mundur dia bisa membantu menyeimbangkan perintah kaisar dan hubungan diplomatik, dia akan dengan senang hati berkorban. Ronan kemudian membungkuk pada Hayden, menyatakan bahwa dia sekarang akan menyerahkan misi sucinya kepada Ian Page dan meminta agar Hayden memberi Ian kesempatan untuk menggantikannya. Hayden masih mencerna situasi ini, setuju pada permintaan Ronan, mengungkapkan kekagumannya atas loyalitas Ronan pada kekaisaran. Dia memerintahkan Ronan untuk mempersiapkan diri kembali ke ibu kota dengan selamat. Ronan membungkuk lagi, berterima kasih atas rahmat Hayden. Ronan lalu berbalik ke Ian, memberitahunya bahwa dia mempercayakan misinya padanya. Dia meminta Ian untuk memastikan bahwa dia memenuhi tugas itu tanpa gagal. Ian benar-benar berterima kasih pada Ronan atas kepercayaannya. Ronan adalah seorang penyihir berpangkat tinggi, dan berdasarkan ingatan Ian dari kehidupan sebelumnya, dia adalah salah satu dari sedikit penyihir yang lumayan. Walaupun Ronan dikenal karena sifatnya yang keras kepala, loyalitasnya bukan pada Master Menara atau Menara Gading, itu berakar pada keyakinannya sendiri pada kekuatan sihir. Ian merenungkan bahwa, sebagai imbalan atas mengajari Ronan beberapa mantra kuat yang bahkan tidak diketahui Herbert, Ronan dengan mudahnya berbalik mendukung Ian. Akhirnya Ronan membungkus sekali lagi, menyatakan bahwa ada penyihir berpangkat tinggi di kota ini, padahal bukan bagian delegasi. Seperti kata Herbert, hal ini bisa menyebabkan masalah diplomatik. Herbert mendidih karena marah. Dia berpikir bagaimana awalnya meremehkan Ian, mengira dia hanya anak kecil bodoh, tapi sekarang jelas sudah berbeda. Ian sudah memantapkan dirinya di Menara Gading. Herbert melotot ke arah Ian yang dengan sengaja mengabaikannya, dan diam-diam bersumpah tidak akan membiarkan orang seperti Ian merusak rencana yang sudah lama dia susun untuk mengubah kekaisaran menjadi kekaisaran Menara Gading. Sementara itu, kerumunan ramai berbisik-bisik, dan Ragnar yang diam-diam mengamati, terus menatap Ian. Mungkin sudah merencanakan langkah selanjutnya. Demeter adalah kota yang dikenal karena netralitasnya dan independensinya, tidak berpihak pada negara manapun, diakui sebagai jembatan diplomatik antara 3 negara adidaya, telah berdiri sebagai simbol kebebasan dan netralitas. Selama lebih dari seabad, saat delegasi mulai berdatangan untuk diskusi perjanjian 3 negara, Wali Kota ke-19, Golo Neville menyambut mereka dengan hangat. Eden penasaran dengan pengaturan ini, bertanya di mana para delegasi lainnya menginap. Ingolo memberitahunya bahwa setiap delegasi memiliki rumah mewah VIP yang telah ditentukan, menunjuk ke sebuah bangunan mewah di mana delegasi Green River akan ditempatkan.
Dia juga menunjuk ke rumah mewah lain yang mengesankan, menjelaskan bahwa itu telah disiapkan. Untuk putra mahkota, ruang pribadi untuk tamu yang paling penting. Aiden mengamati rumah-rumah mewah itu, berkomentar tentang kemegahannya. Berpaling ke Tower Master, dia bertanya apakah ada acara lain yang dijadwalkan untuk hari ini. Tower Master menjawab bahwa tidak ada yang direncanakan. Sampai diskusi perjanjian itu sendiri. Hayden senang dengan situasi ini. Memerintahkan semua orang untuk beristirahat, lalu mengarahkan Ian untuk mengikutinya. Saat dia berencana untuk keluar, Ragnar mengawasi interaksi itu dan memanggil Tower Master ke samping. Begitu Hayden bergerak ke rumahnya, Ragnar membawa Tower Master ke kamarnya. Dan mulai berbicara, dia meyakinkan Tower Master bahwa dia tidak akan meminta pertanggungjawabannya atas peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Namun dia mengungkapkan kekhawatiran tentang penyihir Ian yang terus menempel pada kakaknya. Dia mengakui merasa tidak nyaman tentang hal ini. Sang ketua menara mendengarkan dengan seksama sebelum menjawab. Beliau mengatakan bahwa meskipun Ian Page memang kuat dalam sihir, diskusi perjanjian yang akan datang membutuhkan diplomasi, bukan sihir. Dia meyakinkan Ragnar bahwa Ian tidak akan dapat berkontribusi banyak pada pertemuan itu, karena dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara, bahkan jika dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Penyihir berpangkat tinggi, ujarnya, tidak lebih dari sekadar aksesori. Dalam acara diplomatik semacam itu, ketua menara kemudian meyakinkan Ragnar bahwa seperti yang direncanakan, dia akan menjadi orang yang memimpin diskusi perjanjian. Ini sedikit menenangkan Ragnar, dan dia menghela napas. Mengakui bahwa hanya sedikit yang dapat dia lakukan tentang Ian, bahkan jika dia mengganggunya. Dia mengakui kepada ketua menara bahwa dia telah berulang kali mencoba untuk memenangkan Ian sebagai sekutu. Tetapi telah gagal setiap saat. Namun, Ragnar memperingatkan bahwa membiarkan Ian melakukan apapun yang dia inginkan hanya akan menyebabkan masalah yang lebih besar di masa depan. Dia memberi ketua menara perintah tegas. Berharap dia akan mengurus Ian sesegera mungkin. Ketua menara membungkuk dengan hormat. Berjanji bahwa semuanya akan terungkap sesuai dengan keinginan pangeran kelima. Sementara itu, Hayden duduk di kamarnya mengagumi artefak di sekelilingnya. Dia dengan santai menyebutkan bagaimana dia mendengar jalanan malam di Madeira memiliki pertunjukan yang hebat. Bagaimana akan ada banyak hal untuk dilihat dan dinikmati. Dia menoleh ke Ian dan Oliver. Menyarankan bahwa karena mereka perlu menyelinap keluar, mereka harus membeli beberapa pakaian untuk berbaur. Dia memerintahkan Oliver untuk menjalankan beberapa tugas, tetapi Ian menyela dia, Hayden. Terkejut dengan keseriusan Ian yang tiba-tiba, bertanya apa yang salah. Ian menatapnya sejenak dan menghela napas. Bertanya apakah Hayden menyadari situasi yang sedang dihadapinya. Dia mengingatkan Hayden bahwa dia bukan hanya putra mahkota kerajaan Sungai Hijau, tetapi juga tokoh kunci dalam negosiasi perjanjian. Dia dengan tegas mengatakan pada Hayden bahwa dia tidak di sini untuk bermain-main dan harus meninggalkan segala pikiran untuk pergi keluar. Hayden mencoba mengecilkan keseriusan itu, dengan lemah menjawab bahwa masih ada banyak waktu sebelum diskusi perjanjian. Ian, frustrasi, balas bahwa persiapan harus dimulai sekarang. Hayden menatap Oliver, yang dengan gugup mengalihkan pandangannya dan terus menjelaskan bahwa pembicara pertama dari delegasi mereka adalah Hayden, dan jika dia tidak bisa bicara, pangeran kelima akan menggantikannya. Hayden bergumam bahwa ayahnya telah menyebutkan ini. Dan Ian meyakinkannya bahwa jika itu terjadi, pangeran kelima akan mengambil alih diskusi. Hayden menggelengkan kepalanya. Bersikeras dia tidak ingin itu terjadi, tapi mengakui dia merasa tidak siap. Dia mengaku bahwa topik kekuatan militer, komoditas, tanah, dan distribusi budak jauh di luar bidang keahliannya. Dia merasa tidak punya siapapun untuk mendukungnya. Dan tidak ada yang mau membantunya juga. Melihat ke arah Ian, Hayden bertanya apakah lebih baik diam daripada mengambil risiko mempermalukan dirinya sendiri. Ian, melihat bahwa Hayden menyerah, mengingatkannya bahwa inilah tepatnya sikap yang akan memungkinkan Ragnar menang. Dia menekankan bahwa Hayden adalah satu-satunya bidak di papan catur yang mampu memberikan pukulan terbesar pada rencana Ragnar. Ian meyakinkannya bahwa sangat penting agar Hayden memimpin diskusi karena ini adalah kesempatannya untuk membuktikan diri. Dengan jentikan jarinya, ratusan kertas berisi catatan penting mulai berputar di sekitar ruangan. Ian berjalan ke arah Hayden, menyatakan bahwa Kaisar secara khusus menginstruksikannya untuk membantu dan mendukung putra mahkota. Ini adalah kesempatan Hayden untuk mencapai sesuatu sendiri. Ian melanjutkan, menjelaskan bahwa perintahnya adalah untuk memastikan pangeran kelima tidak mencuri kesempatan ini dari Hayden. Dia berniat membantunya mengambil kendali atas diskusi perjanjian dengan mempersiapkannya secara menyeluruh dengan jentikan lain. Pintu-pintu ruangan terkunci secara otomatis, dan Ian menjelaskan bahwa mulai saat ini hingga diskusi perjanjian, Hayden harus menghafal semuanya. Seminggu kemudian di Demidera, saat hari untuk diskusi perjanjian 3 negara mendekat, delegasi mulai berdatangan di aula utama. Ragnar tanpa berbalik, dengan santai bertanya pada Tower Master apakah benar bahwa kakak laki-lakinya telah tinggal di dalam mansion selama seminggu penuh tanpa keluar.
Dan apakah sesuatu telah terjadi padanya? Tower Master menjawab bahwa ini juga telah mengganggunya, jadi dia telah menempatkan pengawasan di mansion tempat putra mahkota tinggal, tetapi tidak ada kejadian aneh. Tambahnya, Hayden itu cuma kelihatan sesekali di taman, dan saat itu dia tampak sangat lelah, kasihan deh. Hayden, bersama Ian dan Oliver, mendekat dari ujung lorong yang berlawanan. Ragnar menyapanya sambil tersenyum, menanyakan apakah dia istirahat dengan baik semalam. Hayden menjawab lemas bahwa dia baik-baik saja. Ragnar tersenyum lagi, bilang dia senang mendengarnya. Saat Hayden tidak merespons, Ragnar masih tersenyum. Menyebutkan bahwa dia akan menuju ruang konferensi dengan delegasi terlebih dahulu. Lalu melewatinya, Ian menatapnya sejenak sebelum berbalik ke Hayden, yang masih berdiri dengan ekspresi tegang. Ian meyakinkannya untuk tidak khawatir, mengingatkannya bahwa dia sudah melakukan semua yang dia bisa selama seminggu terakhir untuk mempersiapkan diskusi perjanjian, dan Hayden yang akan memimpin. Hayden mendengarkannya, dan setelah jeda singkat, dia mendongak dengan ekspresi tekad dan menawarkan senyuman pada Ian. Di ruang konferensi, Wali Kota Engolo Neville memperkenalkan dirinya sebagai orang yang bertugas menengahi diskusi perjanjian. Dia menyatakan bahwa dia adalah Wali Kota Demadera ke-19 dan akan mengawasi jalannya persidangan. Memastikan bahwa semua detail diskusi dicatat. Para delegasi mengambil tempat duduk di sekitar meja bundar dan Angolo melanjutkan mendesak mereka untuk mengingat kata-katanya. Saat pertemuan dimulai, yang pertama berbicara adalah Maxwell Binet, penerus keluarga Duke Binet dan tokoh otoritas. Mewakili Kepangeranan Roe, dia menyebutkan kesulitan dalam mendapatkan pasukan dan persediaan karena jalan sempit dan berbahaya yang menuju ke pangeranan mereka. Dia melanjutkan dengan menyatakan bahwa mereka meminta pesulap dan ksatria elit, bukan tentara biasa dan uang, sebagai pengganti komoditas. Sebuah pengaturan yang telah mereka sepakati dengan Kekaisaran Coldwood. Dia dengan cepat mengklarifikasi bahwa jika Kekaisaran Green River memiliki keberatan, mereka siap untuk memulai kembali diskusi. Ian merenungkan fakta bahwa topik pertama yang dibahas adalah pasukan penakluk. Dia melirik Hayden dan mendorongnya untuk berbicara. Seperti yang mereka latih, tepat saat Pangeran kelima hendak memulai pidatonya. Hayden menyela, mengumumkan bahwa orang yang bertanggung jawab atas urusan militer adalah jenderal kekaisaran mereka dan komandan tak terkalahkan, Sir Duncan Miltos. Dia mempercayakan masalah ini pada Sir Duncan Maxwell, sambil bertanya-tanya, apakah Pangeran kelima yang bertanggung jawab? Tapi Hayden meyakinkan semua orang bahwa, dengan seorang ahli seperti Sir Duncan di sini, tidak perlu lagi perdebatan. Dia menoleh ke Sir Duncan dan langsung meminta pendapatnya. Sir Duncan dengan lemah lembut setuju untuk bertanggung jawab dan membagikan pemikirannya tentang permintaan kerajaan Mawar. Ian mengamati pertukaran itu dan berpikir ini strategi yang bagus. Selama mereka terus begini, diskusi akan berjalan lancar. Percakapan pun berlanjut saat setiap delegasi menyampaikan pendapat mereka dan para pemimpin muda melanjutkan negosiasi. Saat diskusi hampir berakhir, putra mahkota Hector Coldwood dari Kekaisaran Coldwood berbicara. Dia menyatakan bahwa membagi tanah menjadi 3 bagian tanpa perencanaan matang, apalagi dengan perbatasan yang begitu dekat, menghambat pembagian tanah yang adil. Dia menunjukkan bahwa kualitas sumber daya alam dan tanah bervariasi di seluruh wilayah yang luas. Sementara beberapa negara mungkin mendapatkan durian runtuh, yang lain bisa berakhir dengan tanah tak berharga. Dia menjelaskan bahwa beberapa negara pasti akan mengalami kerugian yang dapat menyebabkan konflik serius. Dia menyarankan bahwa merasa tidak enak hanyalah ungkapan ringan. Pada kenyataannya, hal itu berpotensi memicu perang. Ian mengamati ekspresi pasif di sekeliling meja konferensi dan merenungkan bagaimana ini adalah poin paling krusial dari perjanjian ini. Diskusi tentang pembagian tanah dan sumber daya alam. Setelah penaklukan, Hector menyimpulkan dengan mengatakan bahwa Kekaisaran Coldwood tidak mencari konflik dan merasa puas asalkan perdamaian dapat dipertahankan untuk 1000 atau bahkan 10.000 tahun ke depan. Dia mendesak siapapun dengan proposal bagus untuk berbicara, menyarankan mereka menikmati sumber daya bersama tanpa menyimpan perasaan buruk. Ragnar menoleh ke Master Menara dan mengangguk, mendorongnya untuk berbicara. Namun, Hayden menyela sekali lagi, dengan percaya diri menyatakan bahwa dia tahu suatu metode. Semua mata tertuju padanya saat dia menyeringai, menegaskan bahwa solusinya anti gagal. Hayden mengumumkan bahwa dia punya cara, dan setelah hening sejenak, wali kota memintanya untuk membagikan apa yang ada di benaknya. Hayden memulai dengan menyebut menara gading kekaisaran, tapi segera meralatnya. Dia bilang menara sihir baru mereka yang telah mengembangkan sihir baru. Sihir ini memungkinkan mereka untuk mendeteksi dan memperkirakan secara kasar mineral yang terkubur di bawah area tertentu. Wahyu ini mengejutkan Ragnar dan kepala menara. Mereka menatap Hayden tak percaya. Kepala menara tercengang, bertanya-tanya bagaimana mungkin Hayden tahu tentang ini. Maxwell langsung bertanya apakah itu benar, dan Hayden membenarkannya, lalu dia menjelaskan bahwa mereka pasti mendengar desas-desus tentang penyihir di balik sihir ini, dan memperkenalkan penyihir berpangkat tinggi termuda kekaisaran, Sir Ian Page.
Pencipta sihir ini, saat ruangan dipenuhi pertanyaan. Kepala menara bertanya-tanya apakah Hayden memiliki pandangan yang sama. Bahwa sihir untuk mendeteksi mineral akan menjadi krusial dalam diskusi perjanjian. Dia menatap Ian, mencoba memahami bagaimana dia bisa melihat menembus. Inti dari diskusi tersebut, Hayden melanjutkan dengan menjelaskan bahwa mereka berencana menggunakan sihir ini untuk membuat peta sumber daya, karena mereka perlu menentukan nilai tanah. Peta yang sudah selesai akan memungkinkan mereka untuk membagi dataran besar menjadi plot. Untuk negara-negara berdasarkan persyaratan tertentu, meskipun batas-batasnya mungkin tidak sempurna. Tanah ini dimaksudkan untuk dikelola dan ditambang. Selama beberapa generasi, Ragnar memelototi putra mahkota. Akan tetapi, wali kota menegaskan bahwa tidak ada solusi yang lebih baik. Daripada ini, Hayden menyimpulkan penjelasannya, menyatakan bahwa hanya ini yang bisa dia tawarkan, lalu duduk kembali. Di luar, Oliver menunggu saat Hayden memanggilnya, dengan Ian mengikuti di belakang. Hayden dengan semangat berkata kepada Oliver bahwa dia seharusnya melihat bagaimana dia benar-benar menjungkir balikkan pertemuan itu. Dia tertawa tentang bagaimana wajah Ragnar dan kepala menara sangat tak ternilai harganya, sambil mengekspresikan rasa iba. Bahwa Oliver tidak ada di sana untuk menyaksikannya. Hayden menghela napas dan berkata, dia akan memberitahu Oliver detailnya nanti. Namun untuk saat ini, mereka harus minum dan berkeliling kota. Dia menoleh ke Ian, bertanya apakah dia akan bergabung dengan mereka. Mengingat dia takkan dapat banyak kesempatan seperti ini lagi. Ian mengangguk lemah, membuat Hayden tersenyum cerah, seolah sudah menduga Ian akan menolak. Dia menepuk bahu Ian, menyemangatinya untuk menerima minuman yang Hayden tawarkan. Sekarang dia hampir dewasa, Hayden meyakinkan Ian bahwa dia sendiri yang akan mengajarinya cara minum yang benar. Ragnar mendekat dan memanggil putra mahkota, dia membungkuk sedikit. Memuji Hayden atas penampilannya yang mengesankan, serta mengatakan bahwa dia banyak belajar darinya. Hayden ragu dan tersenyum lemah. Menyatakan senang mendengarnya. Dia menambahkan bahwa dia juga berharap bisa belajar banyak dari diskusi perjanjian dan mendorong Ragnar untuk terus berkembang. Dia bahkan menawarkan untuk memberinya nasihat kapanpun dibutuhkan. Ragnar mengertakkan gigi dan pergi. Hayden berbalik ke Ian dengan senyum cerah. Menyatakan bahwa hari ini benar-benar hari terbaik dalam hidupnya. Dia menyarankan mereka menebus pengekangan minggu lalu dan bersenang-senang hari ini. Dia menyuruh Oliver untuk santai juga, sambil menatap Ian untuk mendapatkan persetujuan. Sesuatu menarik perhatiannya, ekspresinya dengan cepat berubah saat dia dengan mendesak bertanya pada Ian. Apa yang terjadi pada tangannya? Semua orang menoleh ke Ian, yang menunduk melihat tangannya perlahan menghilang. Ian dengan tenang menjelaskan bahwa batasnya telah tercapai. Hayden memerintahkan Ian untuk menjelaskan dengan cara yang bisa dia pahami, tapi Ian hanya meminta maaf. Dan mengatakan dia harus menerima minuman Hayden di kastil kekaisaran sebagai gantinya. Saat tubuhnya terus memudar, Hayden meraihnya. Tapi Ian mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjelaskan semuanya. Di kastil kekaisaran, kemudian Ian menghilang sepenuhnya, membuat semua orang terkejut. Master Menara mengepalkan tinjunya, menyadari bahwa itu adalah klon selama ini. Dia bingung, berpikir pada dirinya sendiri bahwa klon seharusnya tidak ada. Namun Ian berhasil mencapai segalanya dengan satu klon. Mereka semua benar-benar tertipu oleh Ian. Halaman satu pelayan Sir Ian membawakan makanannya saat dia masih tidur. Lord Firik menyuruh pelayan itu untuk meletakkan makanannya di samping. Karena Tuan Ian sedang beristirahat, sudah beberapa hari berlalu. Sejak disebut bahwa Ian memperlambat metabolismenya dengan sihir. Dan semakin jelas bahwa dia semakin lemah, Lord Firing merasa perlu memanggil seorang penyihir untuk membangunkannya, tapi sebelum dia sempat melakukannya. Tuan Ian bergerak dan mengatakan tidak perlu melakukan itu. Lord Firing lalu bertanya bagaimana perasaannya, apakah dia baik-baik saja atau tidak, Tuan Ian. Dengan jujur mengakui bahwa dia merasa tidak enak sama sekali. Kepalanya sakit dan hampir tidak bisa bergerak. Lord Firing semakin khawatir dan menyarankan untuk memanggil dokter, tetapi Tuan Ian menolak. Katanya dia hanya ingin makan karena sangat lapar, saat Tuan Ian bersiap pergi. Lord Firing bertanya apakah dia yakin tidak ingin tinggal satu malam lagi. Meskipun dia mengerti Ian pasti sibuk, Tuan Ian menolak. Memberitahunya bahwa dialah yang seharusnya berterima kasih, karena dia hanya melakukan tugasnya. Sebagai seorang mage tinggi, sama seperti mage tinggi lainnya. Namun, Lord Firing tidak setuju, meskipun benar bahwa mage tinggi lain akan mengusir monster-monster itu. Mereka hanya akan melakukan itu dan kemudian pergi begitu saja, tidak lebih. Lord Firing mengingat saat pertama kali bertemu Tuan Ian, mengakui bahwa dia ragu tentang apa yang bisa dilakukan seorang anak muda melawan pasukan monster sebesar itu. Tapi Ian membuktikan dia salah, hanya dalam 10 hari Ian menyelesaikan apa yang Lord Firing sendiri tidak bisa lakukan selama bertahun-tahun. Dia memecahkan masalah itu, dan itu saja menunjukkan bahwa Ian memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Akhirnya Lord Firing menyebutkan sumpah itu. Memberitahu Ian bahwa dia dengar Lord Morgan dari utara mengucapkan sumpah tamu kehormatan kepadanya 5 tahun lalu sekarang.
Dia ingin wilayah timur mengucapkan sumpah yang sama kepada Ian juga. Ian terkejut dengan pendekatan santai Lord Firing terhadap masalah itu. Tapi keyakinan dan kasih sayang Lord Firing padanya sangat jelas. Lord Firing meminta izin Ian, berharap dia setuju dengan ide itu. Dia ingin menjadikan Ian sebagai tamu kehormatannya, bukan karena ingin membalas budi. Tetapi karena itulah yang sebenarnya diinginkan Lord Firing. Ian, satu-satunya mage kelas 6 di Kekaisaran, akan menjadi tamu kehormatan di tanah Lord Firak. Ini semua atas kemauan Lord Firak sendiri, bukan karena mengharapkan imbalan apapun. Dia yakin bahwa dia maupun Ian takkan menyesalinya. Tapi, Ian tidak yakin apakah sumpah yang seharusnya berlangsung 1000 tahun itu seharusnya diucapkan begitu saja secara spontan. Tetap saja, dia tidak berniat menolaknya. Lord Firak melanjutkan formalitas untuk sumpah 1000 tahun. Sambil meyakinkan Ian bahwa itu tidak akan lama, keluarganya akan selalu menyambut Ian. Kapanpun dia berkunjung, dan mereka bersumpah untuk selalu siap melayaninya. Jika dia butuh bantuan dari timur, dia berharap sumpah ini akan bertahan lama. Di kedua belah pihak, dan dengan sedikit malu, dia bersumpah. Di tepi sungai paling timur dari Sungai Emerald, Ian tak bisa tidak berpikir. Alangkah sederhana dan baiknya jika mereka bisa begitu saja mengatakan sumpah mereka terucap. Dan selesai. Tapi, keadaannya sekarang, dia menantikan masa depan yang lebih cerah. Bersama Lord Firak meminta Ian untuk memberitahunya kapanpun dia berencana berkunjung. Karena dia ingin menunjukkan kepadanya seperti apa pesta yang layak dari timur itu. Ian setuju, merasakan beban dari betapa banyak yang telah terjadi dalam waktu sesingkat itu. Kemudian, Ian merenungkan hadiah tak terduga yang telah ia terima dan langkah selanjutnya. Dia perlu melacak orang yang menyihir tongkat itu dan mencari tahu bagaimana mereka berhasil mengembalikan sihir hitam setelah 300 tahun. Sementara itu, ia tahu ada banyak pertanyaan menantinya kembali di ibu kota. Ian kembali ke tempatnya. Dan begitu dia melangkah masuk, ibunya bergegas menghampirinya, tampak sangat khawatir. Dia bertanya kemana dia pergi, karena dia menghilang tanpa sepatah kata pun. Yang membuatnya cemas, kekagetannya bertambah dalam ketika dia melihat betapa lemah dan kurusnya Ian. Dan dia segera menjadi lebih khawatir lagi. Dia menanyainya, bertanya apa yang telah dia lakukan pada dirinya sendiri. Dia bahkan berpikir bahwa Lord Firak tidak tahu bagaimana merawat seseorang yang telah melakukan perjalanan jauh. Untuk membantunya, hatinya hancur melihatnya dalam keadaan seperti itu. Ian meyakinkannya, mengatakan bahwa itu adalah cerita panjang, tapi dia akan segera membaik. Dia menyerahkan sebuah telesfer yang dibuat dari kristal mana, yang sempat dia singgahi di bengkel untuk dibuat dalam perjalanan pulangnya. Alat ini akan memungkinkannya berkomunikasi dengannya kapan saja, bahkan jika dia berada di kota. Dia juga minta maaf karena membuatnya takut dan berjanji tidak akan menghilang seperti itu lagi. Douglas yang sedari tadi memperhatikan, bertanya tentang sihir yang baru saja Ian tunjukkan. Dia menjelaskan bahwa dia telah mempelajari banyak jenis sihir di akademi. Namun, belum pernah melihat yang seperti ini. Dia penasaran bagaimana Ian bisa berada di Demetera. Dan di kastil pada waktu yang sama, bertanya-tanya apakah itu semacam trik cermin. Atau boneka seukuran manusia. Ian, sambil tersenyum, meminta Douglas untuk bertanya satu persatu. Dia menjelaskan bahwa itu adalah salah satu keuntungan menjadi penyihir kelas 6. Yang membuat Douglas bingung, jika Ian adalah penyihir kelas 6, apakah itu berarti kelasnya lebih tinggi dari penyihir manapun di Kekaisaran? Ian meyakinkannya untuk santai, mengatakan dia masih Ian Page yang sama yang mereka kenal. Douglas tak gentar, memberitahu Ian bahwa dia akan mencoba ramuan yang dibuatnya pagi tadi. Dan mengajak Ian bergabung dengannya. Ian menolak, menjelaskan bahwa meskipun dia ingin sekali, dia punya undangan lain. Dia menuju lokasi, merasa sedikit tidak yakin saat dia mengamati lingkungan yang asing itu. Namun, begitu dia tiba, orang-orang mulai menyambutnya dengan hangat, mengatakan bahwa perayaan itu telah disiapkan hanya untuknya. Mereka memintanya untuk duduk dan memberinya minuman. Memberinya selamat karena telah menjadi penyihir kelas 6, mereka dengan bangga menyebutkan bahwa mereka memiliki anggur terbaik di kastil kerajaan hanya untuk kesempatan ini. Ian, yang jarang minum anggur sebelumnya, memutuskan untuk mencobanya. Dia mengambil gelas, meneguknya habis dalam sekali teguk, dan anehnya, dia menyukainya. Kelompok itu menyadari dan menyebutkan bahwa Yang Mulia harus mendengar tentang apa yang terjadi di Demetera. Sir Oliver menuangkan gelas lain, dan menasihatinya untuk minum perlahan, bercanda bahwa jika dia minum terlalu banyak, dia mungkin secara tidak sengaja meledakkan seluruh bangunan dengan misil sihir. Ian terkejut melihat Yang Mulia begitu akrab dengan para ksatria dan bertanya pada Sir Oliver apakah itu benar-benar pantas. Sir Oliver tersenyum dan menjelaskan bahwa setiap orang di ruangan itu telah bersumpah setia kepada Yang Mulia, sang putra mahkota, dan oleh karena itu dapat dipercaya. Ian tampak sedikit bingung, mendorong Sir Oliver untuk mengamati bahwa Ian mungkin tidak punya banyak teman. Mengingat sikapnya yang hati-hati, dia kemudian ingat percakapan pertama mereka di Kastil Mogrian.
saat Ian menangkap Lady Cecilia, yang ternyata seorang mata-mata. Sir Oliver juga ingat, meski Ian baru saja melawan penyihir kelas 3. Ian tidak tampak lelah. Hal itu membuatnya sadar bahwa Ian sangat ahli menyembunyikan perasaannya, seperti seorang veteran. Terlatih bertahun-tahun untuk tidak menunjukkan emosi apapun, membuatnya berpikir betapa liciknya anak itu. Sir Oliver lalu menyadari bahwa Ian mungkin tak punya teman untuk diajak bicara. Dia terkekeh, berkata punya penilaian yang baik terhadap karakter. Ian mendengar ini, merasa sedih. Dia setuju, tetapi juga menyebutkan bahwa ada seseorang yang dulu dia anggap teman. Walaupun akhir mereka tak begitu mengesankan, Sir Oliver penasaran, mencoba mencari tahu orang seperti apa teman Ian itu. Dia merenungkan 5 tahun pelatihannya bersama Ian. Dan berkata bahwa setiap kali mereka berbicara seperti ini, rasanya seperti berbicara dengan pria parubaya. Bukan seseorang seusianya. Ian tersenyum dan mengakui ketajaman Sir Oliver dalam menilai karakter. Dia lalu bercanda bahwa dia sebenarnya berusia 48 tahun ini. Dan telah menggunakan sihir untuk mempertahankan penampilan mudanya, menertawakan absurditasnya. Dia mengingatkan Sir Oliver tentang ucapannya sebelumnya tentang dia yang menjadi anak kecil yang berbahaya. Yang terkadang terlalu serius dengan leluconnya. Ian meminta maaf, dan Sir Oliver, sambil menyeringai, memaafkannya sebagai pria yang lebih dewasa. Mereka berdua tertawa, dan Ian merasa Sir Oliver sangat baik. Ian melangkah keluar untuk mencari udara segar. Kepalanya terasa berat karena alkohol. Dia tidak terbiasa minum sebanyak itu. Saat itulah wakil kapten muncul. Ian sedikit terkejut, bertanya apa yang dia lakukan di sana. Wakil kapten menjelaskan bahwa dia bersembunyi untuk mencari udara segar, karena dia bukan peminum yang hebat, nyatanya. Wajahnya memerah bahkan hanya karena segelas anggur. Ian mengangguk, menyebutkan bahwa dia keluar karena alasan yang sama. Dia mengakui bahwa pesta seperti itu bukan benar-benar kesukaannya. Wakil kapten kemudian berbagi cerita tentang Paul Lens. Wakil kapten Ordok Satria Kekaisaran kedua di kehidupan masa lalunya. Paul adalah pendekar pedang terbaik kedua di Kekaisaran, dia berasal dari keluarga sederhana. Tetapi ilmu pedang dan kesetiaannya telah memberinya posisi saat ini. Mendapatkan kepercayaan dari putra mahkota dan kapten. Wakil kapten mengalihkan percakapan dan bertanya kepada Ian tentang pertama kalinya dia minum. Ian mengangkat bahu, mencatat bahwa itu tidak terlalu buruk dan dia benar-benar menikmatinya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, wakil kapten tersenyum dan berterima kasih kepada Ian. Mengatakan kehadirannya berhasil mengubah kapten tua yang tegas menjadi sedikit cerewet. Dia juga menyebutkan bahwa dia belum pernah melihat yang mulia sebahagia itu selama bertahun-tahun. Ian menghargai pujian itu tetapi menjawab dengan rendah hati. Mengatakan dia ditakdirkan untuk menjadi pemimpin yang hebat, semua yang dia lakukan untuk wakil kapten adalah menawarkan sedikit dorongan ke arah yang benar, melihat kapten bahagia. Membuat Ian merasa sedikit lebih dekat dengannya. Tepat saat itu, wakil kapten menerima telepon dari dalam. Itu adalah Yang Mulia yang mengeluh bahwa jika wakil kapten tidak membiarkannya menuangkan minuman, dia akan menyingkirkannya. Wakil kapten permisi, mengatakan dia harus kembali ke dalam, ditinggal sendirian Ian berdiri di sana. Memikirkan tentang bagaimana ingatan masa lalunya tidak akan lagi membantu. Pilihan yang telah dia buat telah membawa perubahan signifikan. Dan perubahan itu pada akhirnya akan mengarah pada akhir yang baru untuk ceritanya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa tidak ada cara untuk memprediksi bagaimana hasilnya. Dan yang bisa dia lakukan hanyalah melindungi orang-orang yang dia cintai di dalam. Yang Mulia menanyai Master Menara tentang rencana itu. Master Menara mengingatkannya bahwa tujuan mereka adalah untuk melenyapkan Ian, dan jawaban biasanya adalah tolong. Tunggu sampai aku mengubahnya menjadi senjata yang berguna bagi kita. Yang Mulia semakin frustrasi, merasa bahwa Ian selalu menghalangi jalan mereka. Master Menara meminta maaf. Menjelaskan bahwa mungkin dia terlalu berhati-hati. Siapa yang menyangka anak laki-laki itu akan naik ke posisi yang begitu menonjol dengan begitu cepat. Dia berjanji bahwa tidak akan ada lagi penundaan dan hari ini akan menjadi terakhir kalinya Yang Mulia harus menunggu. Master Menara kemudian mempersembahkan Helen, memintanya untuk menunjukkan rasa hormat kepada pangerannya. Para Hinz memastikan bahwa dia adalah penyihir agung yang menghilang beberapa tahun lalu. Helene membuka wajahnya dan mengungkapkan betapa terhormatnya dia akhirnya bertemu dengannya. Sang guru menara meyakinkan Yang Mulia untuk tidak khawatir. Menekankan bahwa dia adalah manusia dan yang terpenting, setia. Dia akan memberikan nyawanya dalam sekejap jari jika itu yang diinginkan Yang Mulia. Sang guru menara kemudian menjelaskan bahwa Helen mempraktikkan seni terlarang, yaitu sihir hitam. Dia yakin bahwa tidak lama lagi Ian Page akan bertekuk lutut. Di hadapan mereka, guru menara meyakinkan Yang Mulia bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, satu-satunya hal yang tersisa adalah baginya untuk mengklaim tahtanya yang sah. Herbert Leon memanggil Marco, dan ketika Marco masuk, dia tampak bingung, seolah ada sesuatu yang salah. Namun, guru menara tidak terlalu peduli dengan itu. Sebaliknya, dia mengingat pertama kali dia melihat Marco lebih dari 20 tahun lalu.
Saat itu, Marco hanyalah bayi kecil jadi. Kemungkinan besar dia bahkan tidak akan mengingat momen itu. Namun, Herbert mengingatnya dengan jelas, seorang bayi terlantar yang dibungkus kain compang camping, tersenyum padanya. Dia menyaksikan Marco berguling dan berdiri dengan kedua kakinya sendiri untuk pertama kalinya. Dan melihatnya tumbuh selama bertahun-tahun membuatnya sangat bahagia. Herbert bahkan mengakui bahwa menyaksikan Marco tumbuh sangat memuaskan. Hingga terkadang dia lupa akan tugasnya sendiri. Dia kagum pada kenyataan bahwa bayi itu tidak hanya memiliki bakat bawaan, tetapi juga tekad untuk menjadi penyihir yang sukses. Sungguh menakjubkan, guru menara ingin Marco tahu betapa bangganya dia padanya. Marco dengan rendah hati berterima kasih padanya, mengaitkan semua kesuksesannya dengan kemurahan hati Herbert. Herbert ingin membalas Marco dengan cara tertentu, siap melakukan apapun yang diminta Marco. Akan tetapi, dia memanggilnya ke sana hari itu untuk meminta bantuan. Jika Marco tidak punya rencana malam itu, Herbert bertanya apakah dia akan mengunjunginya di rumahnya. Marco setuju. Ardol menyambut Ian Page, penyihir agung termuda dari Menara Gading dengan kehangatan tertentu. Ian bingung tentang bagaimana Ardol tahu siapa dia. Dalam pekerjaan kami, tidak ada satupun yang tidak tahu nama Ian. Ardol berterima kasih pada Ian karena sudah sudi mampir ke gubuk reotnya, tapi langsung saja ke inti masalah. Ia bertanya apa gerangan yang membawanya kemari. Ian meyakinkannya untuk tidak khawatir. Dijelaskan bahwa ia hanyalah klien lain yang ingin membeli informasi, khususnya. Ian ingin semua yang Ardell ketahui tentang ilmu hitam. Ardell agak terkejut. Ia berkata bahwa ia kira orang seperti Ian sudah lebih tahu tentang ilmu hitam daripada dirinya. Ian menjelaskan bahwa ia mencari sesuatu yang mungkin tampak remeh atau menggelikan. Ardell paham betul apa yang Ian cari. Yang Ian inginkan berkaitan dengan sesuatu yang baru-baru ini mereka selidiki, dan sepertinya dia datang di waktu yang tepat. Ardell lalu bertanya pada Ian, apakah dia familiar dengan Ordo Naga? Ian mengaku bahwa dia tahu tentang mereka. Salah satu dari sekian banyak kultus di Kekaisaran yang menyembah naga sebagai dewa. Walaupun tak ada yang tahu pasti berapa umur kultus itu, jelas bahwa mereka sudah ada selama lebih dari 100 tahun. Ordo Naga awalnya dimulai sebagai kelompok religius di sebuah desa kecil, menurut seorang perampok kuburan yang mengaku pernah bertemu dengan keturunan terakhir naga. Kelompok itu dipimpin oleh seorang bangsawan yang ingin menyebarkan kebenaran baru dengan kekuatan manusia super. Awalnya, tak ada yang percaya padanya, mengira dia penipu, tapi seiring waktu berlalu, semakin banyak orang percaya pada ordo tersebut. Dan sekarang tak ada yang tahu pasti berapa banyak pengikut atau pemimpin di sana. Segala sesuatu tentang mereka diselimuti kerahasiaan, dan sementara rumor telah beredar. Termasuk klaim menghidupkan orang mati atau mencuci otak orang. Tak ada bukti konkret yang pernah terungkap. Bartel tak yakin apakah keturunan naga benar-benar ada, tapi menimbang rumor dan sedikit informasi yang mereka kumpulkan, satu kemungkinan tampaknya paling masuk akal. Dia cukup yakin bahwa Ordo Naga berafiliasi dengan ilmu hitam. Baru-baru ini beberapa keluarga kekaisaran yang paling terkenal kedapatan memiliki koneksi dengan Ordo tersebut. Ini menunjukkan bahwa ilmu hitam mereka membutuhkan sumber daya di luar mana atau entitas non-manusia. Dan Ordo tersebut memiliki koneksi untuk mendapatkannya. Sumber daya itu, perkumpulan itu sangat eksklusif, hanya beberapa orang terpilih yang bisa bergabung. Yang membuat identifikasi semua anggotanya sulit, tapi siapa yang lebih tertarik untuk mengendalikan orang melalui cuci otak selain mereka yang berkuasa? Inilah semua informasi yang bisa Ardell berikan pada Ian. Untuk saat ini, karena penyelidikan mereka masih berlangsung, tetapi dia berjanji akan mengirim surat kepada Ian jika mereka menemukan sesuatu yang berguna. Ian berterima kasih padanya, dan mendesaknya untuk melanjutkan penyelidikan. Kemudian, Ian merenungkan apa yang telah dia pelajari. Tidak pernah mendengar tentang perkumpulan naga di kehidupan masa lalunya. Dan jika mereka sudah ada selama lebih dari 100 tahun, tentu dia seharusnya tahu nama mereka. Pikirannya melayang ke Raja Dukun yang dia temui di dataran tinggi, yang menggunakan tongkat yang diresapi dengan sihir hitam. Ian tidak punya bukti fisik untuk mendukung firasatnya, tapi dia merasa bahwa Tower Master Herbert pasti tahu bahwa perubahan di dataran tinggi terhubung dengan sihir hitam. Atau mungkin bahkan Herbert terlibat langsung dengan perkumpulan naga. Ian juga bertanya-tanya apakah perubahan dalam sejarah sudah ada sebelum kelahirannya kembali. Perbedaan antara kehidupan masa lalunya dan kehidupannya saat ini semakin terlihat jelas. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah itu karena penggunaannya Draconian bahasa naga, atau apakah itu karena dia telah memutar balik waktu. Dia merasa seolah-olah dia telah membuka kotak rahasia yang seharusnya tidak dia lakukan. Dan dengan semua yang terjadi, dia menyadari betapa banyak hal yang masih belum dia ketahui. Itu berarti dia harus siap menghadapi apapun. Tower Master Herbert merasa tidak enak menelepon Marco di jam yang tidak biasa, tapi itu tidak terlalu menjadi masalah bagi Marco. Sebaliknya, dia lebih ingin tahu tentang bantuan yang Herbert inginkan darinya. Tower Master bersikeras itu harus tetap menjadi rahasia dan meminta Marco mengikutinya ke suatu tempat. Herbert mengambil sebuah buku dan ketika dia membukanya, ruang kosong muncul.
Menawarkan jalan bagi mereka untuk melangkah masuk, dia mendesak Marco untuk pergi duluan. Dan Tower Master mengikuti di belakangnya saat mereka melangkah masuk. Mereka menemukan diri mereka di dalam sangkar besar menyerupai penjara di mana beberapa orang ditahan. Tower Master menyebut mereka sebagai bahan mentah. Yang membuat Marco marah, tidak peduli untuk apa mereka digunakan, mereka tetaplah manusia, kan? Mata Marco tertuju pada Chris, seseorang yang tewas saat latihan dengannya. Herbert menjelaskan bahwa banyak penyihir di dalam kurungan itu punya pengalaman serupa. Mereka tewas saat bertugas, entah karena kecelakaan atau penyakit. Ada juga penyihir dari luar kekaisaran, dan para non-penyihir itu dipungut dari jalanan, dipilih untuk gagal. Herbert melanjutkan ceritanya pada Marco. Katanya, ia menyelamatkan orang-orang ini dari cemoohan dan rasa malu dengan mengubah mereka menjadi sesuatu yang berguna, bahan untuk tujuan yang lebih besar. Kekaisaran Menara Gading. Dia meyakinkan Marco bahwa dia tidak akan berakhir seperti mereka. Karena Marco sudah seperti anak baginya. Marco, di bawah pengaruh kekuatan hipnotis Herbert. Ditanya menurutnya Herbert mirip siapa. Dia menjawab bahwa Tuan Menara dari Kekaisaran Sungai Hijau. Tuan Herbert Leon memperkenalkan diri sebagai Marco, penyihir kelas 2 dari Menara Gading. Juga asisten penyihir untuk Tuan Menara Herbert. Kemudian, memerintahkan Marco untuk memotong salah satu jari kelingkingnya dengan belati. Marco melakukan seperti yang diperintahkan, dan darah berceceran di mana-mana. Tuan Menara, lega, akhirnya merasa bisa memanggil Marco putranya. Kemudian, 3 orang sedang mendiskusikan situasi Tuan Herbert. Mereka mencatat bahwa dia semakin sibuk. Dan berurusan dengan Ian, penyihir kelas 6 termuda. Pasti sangat menekannya. Gadis berbaju biru itu memberitahu yang lain bahwa kedepannya, Tuan Menara akan melayani pangeran kelima. Sementara Sir Ian akan melayani putra mahkota. Mereka berdua akan menjadi 2 pilar yang menopang menara, masing-masing melayani bangsawan yang berbeda. Ketiganya terus berdiskusi, siapa di antara mereka yang harus mereka layani, menyadari bahwa ini semua tentang menerima perintah. Dan mengikutinya, Marco mengetuk pintu dan memasuki kamar Ian, membawakan apa yang dia butuhkan. Marco menyerahkan buku-buku itu kepada Ian. Ian meliriknya, kemudian bertanya tentang kesehatan Tuan Menara. Marco menjawab dengan santai, mengatakan bahwa dia hanya merasa kurang enak badan. Namun saat mata Ian tertuju pada tangan Marco, dia tidak bisa tidak memperhatikan sesuatu yang aneh. Ketika dia bertanya tentang itu, Marco berbohong, mengklaim dia mengalami kecelakaan kecil. Selama latihan dan bersikeras itu cuma cedera ringan. Jadi, Ian tak perlu khawatir, tapi ada yang aneh dengan Marco. Dia yang biasanya jujur dan terbuka saat berdua, sekarang jadi menjauh. Ian merasa Marco bertingkah seperti orang yang berbeda. Mungkin Marco menjaga jarak, karena Ian sekarang mirip dirinya dulu dan bicara dengan suaranya. Semua ini terjadi sejak Tower Master pergi berlibur. Mencoba memahami, Ian mengingatkan Marco tentang masa lalu mereka di Mogrian. Tempat mereka pertama bertemu. Ian ditempatkan di sana, dan jika bukan karena bantuan Marco dalam membasmi para goblin yang menyerang Lord Mogrian, Ian pasti terluka parah. Marco setuju, katanya dia ingat itu, tapi tampak ingin segera pergi. Melihat tingkahnya yang aneh, Ian menghentikannya, bertanya mengapa Marco bertingkah begitu aneh. Marco bersikeras dia hanya mengingat masa lalu. Secara berbeda, mengklaim bahwa perjumpaan mereka saat pertempuran goblin di Mogrian bukanlah bagian dari dirinya. Katanya, itu terjadi saat Ian menjalani pemeriksaan reaksi mana. Marco membantunya, kebingungan Ian bertambah dan kecurigaannya tak terbantahkan. Meminta penjelasan, bertekad mencari tahu kebenarannya, Ian menggunakan sebagian kekuatannya untuk menyadarkan Marco. Ketika Marco bangun, dia tampak linglung. Ian bertanya bagaimana perasaannya, dan Marco tampak terputus dari kenyataan. Ian memberitahunya bahwa dia telah merapal mantra anti-sihir, yang membatalkan semua mantra aktif lainnya. Karena Marco telah diperalat oleh sihir hitam. Perlahan, Marco kembali ke dirinya yang sejati. Dan dengan raut wajah khawatir, dia mendesak Ian untuk menghentikan Tower Master Herbert. Dari rencana jahat apapun yang sedang dia lakukan, putus asa mencari jawaban, Ian menuntut untuk mengetahui setiap detail dari apa yang telah terjadi. Ian segera menghadapi Tower Master Herbert Leon. Rencana Herbert berhasil. Ian terpancing. Tower Master telah menempatkan sihir hitam pada Marco. Tahu bahwa seseorang seperti Ian, seorang penyihir hebat, akan mengenali tanda-tanda mantra yang begitu kentara. Sekarang Ian ada di sini. Persiapan Tower Master sudah rampung. Meski beberapa bahan mentahnya tak bisa dipakai lagi, Herbert anggap itu investasi yang setimpal. Menjinakkan penyihir kelas 6, Herbert merasa terhormat seorang High Mage kelas 6. Seperti Ian datang menjenguknya, apalagi saat dirinya sakit. Ian, si mage yang selalu sopan, mendoakan kesembuhannya, wajar saja mengunjungi pemimpin organisasi yang dihormati saat sedang tidak sehat. Tower Master berterima kasih atas kata-kata Ian, lalu menyuruhnya duduk dan minum teh. Sambil mengobrol, Tower Master menyebutkan kalau dia bertemu Marco sebelumnya. Dia bilang Marco kelihatan kurang sehat, mungkin
Dia menularkan penyakitnya ke Marco. Tapi Ian tak setuju, katanya apa yang dia lihat pada Marco bukan sekadar penyakit. Tower Master memuji kerja keras Marco, mengakui kalau semangatnya sering menguras kesehatannya. Kemudian Ian mengungkap sesuatu yang mengganggu. Dia beritahu Herbert bahwa Marco cerita sesuatu yang luar biasa, di suatu tempat di mansion itu ada portal menuju laboratorium rahasia, tempat Tower Master melakukan eksperimen ilmu hitam dengan metode yang tidak etis. Tower Master langsung membantahnya, menganggap klaim itu tidak masuk akal dan menyarankan Marco pasti membayangkannya. Karena sakit, dengan amarah yang membara, Ian menghadapi Tower Master. Dia mengaku bahwa Marco dikendalikan oleh ilmu hitam dan Herbert sendiri yang merapalkan mantra padanya. Dia menambahkan, Marco yang mengirim Ian ke sini untuk menghentikan Tower Master dari melanjutkan eksperimen gelapnya. Herbert terus menyangkal semuanya. Dia bersikeras bahwa dia tak terlibat dalam tuduhan Ian. Sebaliknya, dia mengakui memang ada portal ke laboratoriumnya, tapi itu bukan hasil ilmu hitam. Itu cuma keuntungan dari artefak yang dia temukan, yang memudahkan perjalanan ke laboratoriumnya bagi mage tua sepertinya. Ilmu hitam, katanya, bukan urusannya. Untuk membuktikan tak bersalah, Herbert menawarkan Ian kesempatan untuk menemaninya ke laboratorium. Meyakinkannya kalau melihat langsung akan menghilangkan semua keraguan. Tower Master membawa Ian bersamanya ke laboratoriumnya, menjelaskan bahwa sebagai Master Menara Gading, dia tidak bisa membiarkan rumor tentang dirinya mempraktikkan ilmu hitam menyebar, itu akan memalukan. Dia kemudian mendemonstrasikan kekuatan sebuah artefak, menunjukkan pada Ian bagaimana menyuntikkan sedikit mana ke dalam buku memungkinkan siapapun untuk menggunakan mantra portal. Kemampuan yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh penyihir kelas 8. Dia bersikeras agar Ian mengikutinya. Yang Ian lakukan tanpa ragu, sambil berjalan. Pikiran Ian terus kembali ke kehidupan masa lalunya, atau dia mengingat Herbert Leon. Sebagai salah satu master menara terhebat dalam sejarah, Herbert adalah penyihir legendaris, yang meletakkan dasar bagi penyatuan benua. Dulu rendah hati dan bermartabat. Dia dermawan kepada semua orang, dan dengan bantuannya, sang pangeran yang dia layani bangkit menjadi pangeran kekaisaran. Reputasi Menara Gading mencapai puncaknya. Selama masa Herbert, Ian, yang juga melayani pangeran yang sama sebagai penyihir, memiliki rasa hormat yang besar terhadap kepribadian mulia Master Menara. Tapi sekarang, Master Menara mengklaim bahwa suatu kali dia bermimpi menjadi pahlawan, menjadi penyihir yang bisa melindungi kekaisaran dengan kekuatan besar dan membawa kedamaian bagi hati orang-orang yang berduka. Akan tetapi, seiring waktu, dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia ubah sendiri. Satu-satunya kekuatan nyata yang mampu menjadikannya pahlawan ada di tempat lain. Herbert kemudian menghipnotis Ian, menanamkan dalam benaknya gagasan bahwa kekuatan sejati untuk memerintah talenta yang tak terhitung jumlahnya dan menjaga kekaisaran dan rakyatnya tetap aman berasal dari otoritas. Dia meminta Ian untuk bergabung dengannya dalam mendapatkan kekuatan ini, berjanji bahwa bersama-sama mereka dapat melindungi kekaisaran dan menyelamatkan banyak nyawa. Walaupun mereka berbeda, Master Menara berpendapat, keduanya hanya ingin menjadi pahlawan. Dia memerintahkan Ian untuk berdiri. Dan Ian melakukannya, meskipun pikirannya gelisah. Herbert kemudian bertanya pada Ian pertanyaan yang sama yang pernah dia ajukan pada Marco, yaitu siapa dia. Ian menjawab bahwa dia adalah Master Menara Gading, Herbert Leon, dan orang gila juga. Master Menara terkejut, jelas terkejut dengan kata-kata Ian. Tapi sebelum Herbert bisa bereaksi, Ian meninjunya di wajah. Ian mengingatkan Herbert tentang apa yang dikatakan Master Menara sendiri sebelumnya, bahwa ini bukan ilmu hitam. Tapi, meski semua ilmu hitam yang mungkin telah dipelajarinya, Herbert tetap terikat oleh batasan penyihir kelas 5. Ian mempertanyakan apakah Tower Master benar-benar percaya dia bisa menipunya agar berpikir sebaliknya. Dia mengejek Herbert dan menyebutnya putus asa. Saat mana mengalir dari Tower Master, Ian memperhatikan betapa banyak yang telah dia ambil darinya. Mengingat usianya, Herbert akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Dan Ian memperingatkannya bahwa dia tidak akan bisa bergerak dengan mudah. Ian memeriksa semua properti yang telah dikumpulkan oleh Tower Master dan tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang dia rencanakan dengan semua itu, apalagi dia bahkan tidak punya keluarga. Mengejek Tower Master, Ian berkomentar bahwa sepertinya semua kekayaannya disembunyikan di dalam gua. Tidak pernah sekalipun menyumbangkan satu koin pun ke kekaisaran. Dia juga mempertanyakan seberapa jauh Tower Master berniat membawanya. Bertanya, apakah dia berencana untuk membawanya sampai ke Sungai Styx. Saat Ian melihat sekeliling pada orang-orang di dalam gua, dia memperhatikan bahwa mereka tidak terlihat dalam kondisi yang baik, tetapi beberapa dari mereka tampaknya masih hidup. Dia menyuruh mereka untuk bertahan sedikit lebih lama, meyakinkan mereka bahwa dia akan mengeluarkan mereka dari sana sehingga mereka bisa mendapatkan perawatan yang layak. Tower Master tertawa gelap dan bertanya kepada Ian apakah dia benar-benar percaya bahwa Marco adalah satu-satunya yang bisa dia jinakkan. Ada banyak lainnya, masing-masing lebih berguna daripada Marco.
Siap melayaninya. Kemudian, dengan nada mengancam, Tower Master mengancam bahwa anak buahnya akan segera tiba. Dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka menerima sinyal. Inilah bagaimana mantra itu dimulai, memastikan kedua hal itu. Di atas segalanya dilaksanakan. Ian merasakan beratnya situasi. Dan menjadi terlihat tertekan. Tetap saja, Tower Master menawarinya sebuah kesepakatan. Jika Ian melupakan semua yang telah terjadi dan tidak mengungkap portal itu, dia tidak akan memiliki bukti terhadapnya. Dia mengklaim tidak tahu apa motif sebenarnya Ian. Tetapi memperingatkan bahwa menyeberang jalannya akan menjadi kesalahan yang akan disesali Ian, meskipun ada tawaran itu. Ian menolak. Ekspresi Tower Master menjadi gelap. Dia mengancam Ian, mengatakan bahwa dia akan membantai ibunya dan putra mahkota. Namun, Ian penasaran seberapa hebat sebenarnya kemampuan Tower Master. Sementara itu Bu Paige dengan cemas menunggu Ian kembali. Ratio Hammond menyarankan agar dia masuk. Karena angin bertiup semakin kencang, tapi dia tegang, ada firasat buruk. Dia tidak bisa menghubungi Ian melalui orbnya, dan dia selalu memberitahu jika dia akan terlambat. Ratio mencoba menenangkannya, mengingatkannya bahwa Ian adalah penyihir kelas 6 di Kekaisaran. Bahkan seorang prajurit atau peleton pun tidak akan berani macam-macam dengannya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, Bu Paige tetap khawatir, bagi dia Ian masih anak-anak. Ratio merasakan kegelisahannya, lalu meminta maaf atas komentarnya tadi. Dia mengaku bahwa dia juga punya anak kecil, dan memahami kekhawatiran Bu Paige. Dia kemudian meyakinkannya bahwa Ian mungkin merasakan beratnya tanggung jawab dan memikul beban sendirian. Tetapi sebagai keluarga, mereka seharusnya berbagi beban itu. Bu Paige merasa tidak berdaya. Mengetahui bahwa Ian tidak pernah meminta bantuan dari siapapun, hatinya sakit melihatnya menanggung semuanya sendirian, terutama ketika dia ingin menjadi orang yang bisa diandalkan. Namun, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggunya kembali. Ratio merasakan frustrasinya, mendesaknya untuk tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. Dia yakin bahwa Ian mendapatkan kekuatan dari mengetahui bahwa dia memiliki keluarga yang menunggunya kembali. Dia merenungkan saat ketika dia sendiri menderita keracunan mana. Dan kehadiran putranya di sisinya adalah hiburan terbesar yang bisa dia minta. Itulah kekuatan keluarga, jelasnya, bahkan ketika kita berpikir kita tidak membantu. Keberadaan kita saja memberikan rasa aman. Dia kemudian bertanya apakah dia boleh tinggal bersamanya sampai Ian kembali. Saat mereka duduk dalam diam, suasananya tenang, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh bagi Ratio. Tiba-tiba dia mendesak Bu Paige untuk masuk, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dua orang mendekat dengan kepala tertutup. Ratio menyuruh mereka berhenti, tetapi ketika dia melihat senjata di tangan mereka, dia segera bergerak untuk melindungi Bu Paige, memeluknya erat. Saat dia bersiap menghadapi bahaya apapun yang mungkin mereka bawa, Arnold dan Yang Mulia sama-sama terkejut oleh guntur dan kilat. Arnold mendesak Yang Mulia untuk segera pergi, menyarankan mereka kembali ke tempat mereka karena cuacanya tampak tidak stabil. Namun, Yang Mulia yang ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan rakyat bersikeras untuk tinggal. Setelah susah payah meyakinkan ayah untuk mengizinkannya menyamar dan pergi, dia tidak akan menyerah begitu saja. Arnold merasa khawatir tapi penasaran, ia bertanya pada Yang Mulia apakah ia bersedia mengajarinya ilmu pedang. Ia menjelaskan bahwa ia tidak ingin menjadi seorang pejuang, hanya ingin mempelajari teknik bela diri atau mungkin sedikit latihan postur tubuh. Yang Mulia mengangkat alis, bertanya apakah Arnold tahu cara menghunus pedang dengan gaya. Tapi Arnold tidak tertarik melakukan itu sekarang. Sebaliknya, dia meminta Yang Mulia untuk berdiri di belakangnya, bermaksud melindunginya. Tepat saat itu, Helen, penyihir tinggi Menara Gading muncul. Arnold terkejut dan berkata, "Ku dengar Helen menghilang selama bertahun-tahun. Apa yang dia lakukan di sini?" Helene melangkah maju ke arah Arnold, dan dia segera memerintahkannya untuk berhenti. Dan menyatakan niatnya mendekat. Yang Mulia Helene menggumamkan sesuatu tentang Hayden. Green River menghancurkan segalanya di jalannya. Sebuah konfrontasi pecah antara keduanya. Dengan Helen mengaktifkan penghalang mananya, Arnold yang melihat ini merasakan gelombang kegembiraan. Akhirnya ini kesempatannya untuk menguji kemampuannya. Dia tahu Sir Ian adalah orang pertama. Ragnar ingin mendemonstrasikannya kepadanya, namun sekarang, Arnold melihat peluang untuk sedikit latihan sendiri seiring dengan intensitas pertempuran yang meningkat. Arnold berjuang mengendalikan mana yang mengalir keluar dari tubuhnya. Dia menyadari bahwa itu menjadi sulit, sama seperti saat merapal mantra. Sesaat dia berpikir tentang dirinya sebagai seorang halfling, istilah yang pernah dia dengar sebelumnya. Namun, meski sulit, dia merasa dengan latihan yang cukup, dia bisa mengatur aliran mana untuk jangka waktu tertentu. Begitu dia melepaskannya dengan gelombang kepercayaan diri. Arnold mengancam Helene, memperingatkannya untuk bersiap diri. Untuk menyaksikan apa yang bisa dilakukan seorang halfling, dia melangkah maju, mengangkat senjatanya dan membidik dadanya, namun tepat saat dia akan menyerang,